Salam saudara, kitab Ibrani 3 ayat 15 berkata, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati." Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang keras tidak terbentuk dalam satu hari. Hati yang keras biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Saat Tuhan menegur, kita mengabaikannya. Saat Tuhan mengingatkan, kita menundanya. Saat Tuhan menunjukkan kesalahan, kita mencari pembenaran. Lama-kelamaan, hati menjadi tidak peka. Kita masih mendengar firman yang sama, tetapi tidak lagi tersentuh. Kita masih berdoa, tetapi tidak sanggup-sanggup berubah. Kita masih beribadah, tetapi hati semakin jauh dari Tuhan. Inilah bahaya hati yang keras. Bahayanya bukan karena terlihat dari luar, melainkan karena seringkali tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Hati yang keras membuat seseorang sulit menerima nasihat, sulit mengakui kesalahan, dan sulit mengalami pertumbuhan rohani. Karena itu, Tuhan terus mengundang kita untuk menjaga kelembutan hati di hadapan-Nya. 1. Hati yang keras menolak koreksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun perbedaannya terletak pada respons terhadap koreksi. Orang yang rendah hati mau belajar ketika ditegur, orang yang keras hati selalu mencari alasan untuk membela diri. Firaun dalam Alkitab berkali-kali melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Namun setiap kali Tuhan berbicara melalui Musa, ia terus mengeraskan hatinya. Akibatnya, semakin lama hidupnya, semakin jauh dari kehendak Tuhan. Seringkali kita juga dapat bersikap demikian. Kita tahu apa yang benar, tetapi enggan melakukannya. Kita tahu apa yang harus diubah, tetapi memilih tetap seperti semula. Padahal, koreksi dari Tuhan bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan membentuk hidup kita. 2. Hati yang lembut mudah dibentuk Tuhan. Berbeda dengan hati yang keras, hati yang lembut bersedia diajar. Daud bukanlah orang yang sempurna. Ia pernah jatuh dalam dosa yang serius. Namun ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak melawan. Ia mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena itulah Tuhan memulihkannya. Tuhan dapat bekerja luar biasa melalui orang yang memiliki hati yang mau dibentuk. Bukan karena orang itu sempurna, tetapi karena ia bersedia berubah. Ketika hati tetap lembut, firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hidup kita. Nasihat dapat diterima, karakter dapat dibentuk, dan hubungan dengan Tuhan menjadi semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kesombongan, kekecewaan, atau kebiasaan buruk membuat hati kita menjadi keras. Hati yang keras sulit dibentuk, tetapi hati yang lembut akan mengalami pertumbuhan